surga, terima kasih buat pagi hari ini Kau sudah kumpulkan kami semua di sini. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami ingat firman-Mu yang berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Allah Roh Kudus, bantu kami untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Karena firman-Mu yang berkata ketika sesudah air bah selesai, firman Tuhan berkata bahwa Nuh mendirikan mezbah dan membakar korban syukur bagi Tuhan. Ketika itu Tuhan mencium persembahan yang dipersembahkan Nuh, dan senanglah hati Tuhan, sehingga Tuhan berjanji tidak akan pernah lagi mendatangkan malapetaka air bah. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang mendirikan mezbah bagi Tuhan dan membakar korban syukur kami. Kami menaruh semua kekhawatiran, kecemasan, segala sesuatu tentang pergumulan hidup kami di bawah kaki Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyenangkan Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
Engkau baik, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari sembah Dia dengan tepuk tanganmu. Mari sembah Dia dengan tepuk tangan saudara. Mari sembah Dia dengan sorak-sorai. Dengan tepuk tangan saudara, katakan haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami gak hanya puas di pelataran, bahwa kami masuk ke ruang kudus. Kami gak puas di ruang kudus, bahwa kami masuk ke ruang maha kudus-Mu Tuhan. Bahwa kami sebab Engkau-lah yang melayangkan kami dengan darah anak domba, dengan darah anak domba. Inilah orang-orang yang telah Engkau tebus Yesus. Inilah Bapak Ibu yang telah Engkau tebus Yesus. Inilah keluarga-keluarga yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Inilah angkatan-angkatan yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu Yesus. Bukankah Engkau yang
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Kalau Dia sudah menyertai saudara 2023, Dia Allah yang sama yang menyertai kita di 2024. Mari sama-sama katakan dari hatiku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Dalam roh dan kebenaran, ku melebihi kekhawatiran kami, melebihi ketakutan kami, melebihi ambisi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sejenak sembah Dia. Rararabaya shekarararamu. Rararararabaya surururu. Rararabaya she. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami naikkan syukur di awal tahun ini Tuhan. Kami mendirikan mezbah dan membakar korban syukur kami. Kami naikkan pujian kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Sebab Engkau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi jemaat, ku tinggikan, ku tinggikan. Mari bernyanyi bersama malaikat di sorga, bersama ke-24 tua-tua di tahta Allah. Naikkan penyembahan saudara, naikkan penyembahan saudara. Haleluya. Ku menyembah dalam roh
2024. Kami buka hati dan pikiran kami, Allah Roh Kudus yang memampukan untuk setiap kami menerima pewahyuan yang baru ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar pesan Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan dulu saudara. Shalom. Haleluya, haleluya. Walaupun sudah masuk ke hari ke-7, sekali lagi dengan bisa face to face seperti ini, saya mau ucapkan Happy New Year buat kita semua. Boleh bilang kanan kirinya Happy New Year. Haleluya, haleluya. Bilang lagi sama kanan kirinya, kamu segerang. Haleluya, amin. 2024 pesan Tuhan buat jemaat GB Live adalah dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Tahukah saudara bahwa ketika kita masuk 2024, ya semua orang tentunya punya banyak tanda tanya. Bagaimana 2024? Bagaimana prediksi ekonomi 2024? Bagaimana nasib saya 2024? Dan semua banyak yang membahas tentang hal ini, baik itu dari sisi sains, dari sisi ekonomi, bahkan mulai masuk ke dalam juga sisi-sisi yang bisa dibilang satu sisi rohani, satu sisi juga mistik ya. Semuanya ingin tahu bagaimana 2024. Dan saudara dan saya, kita tentu punya pengharapan, kita punya iman. Dan kalau saya boleh simpulkan, iman saudara dan saya mungkin bisa disimpulkan di Ibrani 11, yaitu ayatnya ke-33 sampai 35. Saudara bisa sama-sama baca saya dengan saya di layar saudara ya. 1, 2, 3. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Stop dulu di situ ya. Sebelum kita bicara kata yang, saudara boleh sebut nama saudara sendiri. Jadi contohnya begini ya, waktu saya bilang 1, 2, 3, saya akan bilang Junianto yang karena iman gitu ya. Saudara sebut nama saudara sendiri, oke? 1, 2, 3. Junianto yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita semua ingin ayat-ayat ini terjadi dalam kehidupan kita di 2024. Amin saudara. Ya, bahwa saudara dan saya karena iman kita berkemenangan. Tahukah saudara bahwa semuanya itu saya sebut sebagai hasil. Apa saudara? Hasil. Apa yang saudara tadi barusan baca itu adalah ujungnya, itu adalah hasil. Tetapi waktu saudara dan saya mau mendapatkan hasil, tentu ada sebabnya. Ada akibat, ada sebab. Nah, saya bikin satu skema atau satu konsep, saudara, ya, bahwa hasil itu berasal dari aksi. Hasil itu berasal dari aksi, saudara. Aksi itu berasal dari strategi. Strategi itu berasal dari analisa. Analisa itu berasal dari informasi. Jadi kalau saudara mau mendapatkan hasil yang terbaik di sini, saudara ujungnya saudara harus punya dulu informasi yang terbaik. Waktu saudara punya informasi yang terbaik ini, saudara analisa dengan analisa yang terbaik, maka akan mendapatkan strategi yang terbaik. Waktu saudara udah punya strategi yang terbaik, nggak akan jadi apa-apa kalau saudara nggak mengambil tindakan atau take action. Nah, waktu saudara mengambil aksi, maka saudara mendapatkan hasil. Karena firman Tuhan tadi berkata karena iman mereka menaklukkan kerajaan, mereka mengamalkan kebenaran, mereka melakukan hal-hal yang dahsyat demi Tuhan, saudara. Kenapa? Karena awalnya mereka mendapatkan terlebih dahulu informasi. Waktu saudara scrolling ya sosial media, saudara sedang mendapatkan informasi. Waktu saudara mendengar dari kawan saudara cerita tentang si A, tentang si B, tentang situasi A, tentang situasi B, sebetulnya saudara sedang mendapatkan informasi. Untuk saudara dan saya mendapatkan hasil yang terbaik, yang saudara idam-idamkan, yang saudara harapkan di tahun ini, saudara harus dulu punya informasinya, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa di Matius 2 ayat 12 dikatakan di situ, dan karena diperingatkan dalam mimpi, ini kisah tentang orang Majus, supaya jangan kembali kepada Herodes,
maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, waktu saudara dan saya punya informasi, saudara akan menganalisa. Info di orang Majus ini mimpi, lalu dia menganalisa bahwa mimpi ini artinya apa. Lalu dari situ mereka bikin strategi. Strateginya apa? Jangan balik lagi lewat jalan yang mereka tempuh di awal, yaitu ketemu Herodes. Bahkan banyak hamba Tuhan suka berdoa, atau worship leader berdoa, saudara, sebelum ibadah mereka biasanya berdoa begini, bahwa saudara dan saya jemaat itu, mereka pulang tidak sama seperti waktu mereka datang. Artinya mereka pulang waktu datang sakit, pulangnya sembuh. Waktu datangnya berbeban berat, pulangnya bawa kelegaan. Itu artinya saudara dan saya sedang menempuh jalan lain. Saya sering bilang kepada tim saya dulu waktu saya masih bekerja di profesional, saudara, saya suka berkata bahwa kalau kamu mau mendapatkan hasil yang berbeda, maka kamu harus menggunakan cara yang berbeda. Seorang jenius yang pernah hidup di muka bumi ini namanya Albert Einstein, dia berkata bahwa ketika seseorang melakukan hal yang sama berulang-ulang, lalu berharap hasil yang berbeda, itu disebut sebagai insanity atau kegilaan. Jadi hanya orang gila yang melakukan hal yang sama terus-menerus berulang-ulang, lalu berharap hasil yang berbeda, saudara. Nggak mungkin kalau saudara makannya banyak garam, banyak gula, banyak karbo, lalu saudara berharap kurus. Itu nggak mungkin, saudara. Jadi semuanya itu tergantung dari informasi yang saudara dapat. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita semua? Tahukah saudara bahwa Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Jadi Tuhan punya plan buat Benny, Tuhan punya plan buat Yos, Tuhan punya plan buat Busela, Tuhan punya plan buat Yuli, Tuhan punya plan buat saudara dan saya. Dan plannya ini, rencananya ini, kalau saudara ingat, satu ketika saudara, Tuhan itu berbicara sama dirinya sendiri. Dia seperti self-talk, saudara. Di kitab Kejadian, dia mikir begini, apakah rencana ini gak aku kasih tahu kepada sahabatku? Yaitu rencana apa? Waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Siapa sahabat yang dia maksud? Sahabat yang dimaksud adalah Abraham. Tahukah saudara bahwa Abraham adalah bapak orang beriman? Saudara dan saya adalah orang beriman. Jadi saudara dan saya bahkan seringkali itu disebut sebagai keturunan Abraham. Makanya Yohanes 15 berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dan waktu Tuhan Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, waktu Tuhan Allah punya rencana, dia ingin share kepada sahabatnya, saudara. Yang apa yang dia share itu adalah informasi. Jadi dia bilang sama Abraham, hey Abraham, saya punya rencana nih, itu yang kotanya jahat betul. Saya mau hancurin kota itu. Ketika Abraham dapat info itu, dia analisa. Lalu dari hasil analisa ini dia bikin strategi. Apa strateginya? Nawar. Karena salah satu strategi adalah negosiasi, saudara. Dia nego sama Tuhan. Tuhan boleh gak nego? Boleh. Kalau ada 50 aja orang benar di sana, kamu hancurin gak? Enggak. Dia nego lagi, kalau 45, kalau 40, sampai akhirnya 10, saudara. Dalam kisah ini kita tahu bahwa Tuhan Allah itu suka membagi informasi kepada sahabatnya. Lebih dekat mana, sahabat atau kawan? Saudara dan saya, kalau mau menang di 2024, nggak ada jalan lain. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Sama halnya, saudara dekat sama penguasa, saudara akan dapatkan info lebih dulu daripada orang yang gak dekat. Sampai sini kira-kira saudara paham? Karena kalau dekat, saudara akan di-share. Satu ketika, saudara, istri saya ngomong, ya, tapi saya nggak dengar. Kenapa, saudara? Padahal jaraknya cuman mungkin kurang lebih 5 meter. Tapi saya lagi berdiri jagain Ezra, dan di sebelahnya adalah televisi yang lagi nyala, saudara. Televisi yang lagi aktif, dan saat itu Ezra sambil nonton Baby Shark. Jadi waktu istri saya ngomong, walaupun jarak 5 meter, saya nggak terlalu dengar. Saya bilang sama istri saya, apa? Jaraknya dekat sebetulnya,
Tetapi karena ada suara yang lebih keras, saudara, maka saya nggak bisa dengar. Karena yang saya dengar cuma baby shark dudu-dudu, saudara. Saya nggak dengar apa yang istri saya ngomong. Saudara bisa aja terlihat dekat dengan Tuhan, ke gereja tiap minggu, tetapi ada begitu banyak suara-suara lain yang lebih mendominasi kehidupan saudara. Apakah itu suara ketakutan, apakah itu suara kekhawatiran, apakah itu suara ego saudara sendiri, apakah itu suara kebencian, apakah itu suara kedengkian dan lain sebagainya. Sehingga saudara dan saya nggak mendengar informasi yang Tuhan mau share kepada saudara. Orang Kristen bisa nggak hidupnya susah? Orang Kristen bisa nggak punya masalah, saudara? Ya, sangat bisa. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama seorang pengusaha besar, termasuk kawan saya sendiri, dan dia cukup rohani orangnya. Jadi saya kalau ketemu dia saya cukup senang, karena yang kita bahas nggak cuma ekonomi, tapi ekonomi dari sudut pandang Alkitab, saudara. Lalu dia share seperti ini sama saya. Saya baru ngeh juga, iya juga ya, gitu ya. Jadi Tuhan Allah itu berjanji kepada bangsa Israel untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Kalau saudara didatengin Tuhan lewat mimpi, Andre, aku akan bawa kamu ke tempat yang aku janjikan. Itu sebutnya promised land, tanah perjanjian. Kira-kira yang ada di kepala kita gimana, saudara? Wah, keren dong, bagus banget dong. Lalu kawan saya ini bilang, kenapa banyak orang kecewa, orang Israel kecewa? Karena waktu mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan suruh awal-awal apa? Bikin tenda. Bikin tenda. Jadi dia bilang sama saya, Pak Jun, dia panggil saya Pak Jun. Seringkali anak Tuhan itu pikir tanah perjanjian berarti itu rumah 3 lantai. Rumah 3 lantai, kanannya deretan ruko bisa disewakan. Jadi kayaknya kelimpahan gitu, saudara. Banyak orang kecewa, nggak menyangka mereka sudah ada di tanah perjanjian karena Tuhan suruh pasang tenda. Tuhan kasih informasi, itu ada tanah. Waktu kita doa, Tuhan saya butuh meja, Tuhan kasih pohon. Tuhan gak kasih langsung dus meja, Tuhan kasih pohon, saudara. Jadi banyak orang, saudara, mereka pengen hasil yang terbaik, tapi waktu dapat info di awalnya, ini mereka gak menganalisa, gak bikin strategi, gak ambil action. Boro-boro mau ambil action, infonya aja gak dapat. Kenapa infonya gak dapat? Tadi saudara terlihat dekat, orang Kristen di KTP Kristen tiap minggu ke GB Live, sama di setiap gereja apapun, saudara. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Ada yang diberkati, ada yang enggak. Ada yang berkemenangan, ada yang kalah. Kok bisa? Sama seperti ilustrasi saya sama dengan istri, jaraknya dekat, tapi saya nggak dengar. Saya sebelum jauh-jauh ngomong panjang lebar, nanti saudara di minggu-minggu berikutnya, saya mau info dulu satu ini, bahwa yang saudara dan saya butuhkan adalah informasi. Di tengah kesusahan, Paulus dan saat itu bersama rombongannya bisa melewati kesusahan tersebut, bisa bersyukur di tengah kesusahan. Karena apa? Karena dapat informasi. Buktinya di mana? Di Kisah Para Rasul 27 ayat 22. Di Kisah Rasul 27 tadi kalau saudara baca, judulnya adalah kapal karam. Jadi perahu yang dinaikin oleh Paulus itu mengalami badai, sehingga badai ini mengakibatkan kapalnya hancur, saudara. Jadi ternyata sekalipun di dalam perahu itu ada hamba Tuhan, nggak menjamin bahwa perahu itu aman-aman aja. Bisa juga mengalami badai. Dan tapi di tengah badai itu, di tengah lautan yang kalau lautan itu kalau malam, saudara, itu gelap banget. Saya dulu pernah naik kapal dari Tanjung Priuk ke Jayapura. Itu 8 hari 7 malam, saudara. Kalau malam-malam kita ke dek kapal itu, saudara, itu kita kayak gak bisa lihat apapun. Gelap, saudara. Menakutkan juga, saudara.
Nah ini bukan naik kapal penumpang. Zaman Paulus itu naik perahu, saudara. Lalu kena badai, karam. Di laut gak ada rest area, saudara. Ini bagaikan kehidupan kita. Seringkali kita gak bisa lihat di mana jawaban Tuhan, mana nih petunjuk Tuhan. Rasanya ngeraba di tengah kegelapan. Tapi Paulus bisa tenang karena dia berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali. Nanti saudara baca ayat selanjutnya di rumah. Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena tadi malam malaikat Tuhan kasih tahu saya. Karena Kisah Rasul 27 ayat 23 Paulus bilang, karena malaikat Tuhan tadi malam datengin saya, dia kasih tahu saya. Itu artinya Paulus mendapatkan informasi. Sehingga di tengah kesusahan, di tengah kesukaran, dia tabah hati. Tabah hati itu tenang, saudara. Tenang. Seringkali yang bikin masalah tambah besar bukan masalahnya, tapi respon kitanya. Gerasa gerusu, gedabak-gedabuk. Bisa paham, saudara? Seringkali masalahnya kecil, tapi karena respon kita, ada istilah masalahnya besar-besarkan. Harusnya masalah yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin, saudara. Itu bisa terjadi kalau saudara bisa tenang, saudara. Bagaimana saudara bisa tenang? Kalau saudara punya informasi. Sekarang coba semua capres, cawapres, mereka bisa merasa lebih percaya diri. Mereka bisa mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena ada informasi berdasarkan survei terkini. Berapa persen suara yang mereka bisa dapat, itu bisa mendapatkan mereka ketenangan karena informasi. Supaya saudara dan saya 2024 ini berkemenangan, kita baca sama-sama yuk Yohanes 16 ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang Roh Kudus sanggup memberitahu saudara hal-hal yang akan datang, masa depan. Orang yang berkemenangan, orang yang paling tenang hidupnya, kalau dia bisa tahu apa yang terjadi hari esok. Kita semua di sini pasti pernah nonton lah film-film orang yang tentang masa depan. Dari masa depan dia balik ke masa lalu. Dia bawa tuh koran-koran katanya, wah ini nanti pertandingan bola si A sama si B lawannya si menang si A nih. Wah dia balik ke masa lalu, dia pasang taruhan buat si A. Yang bikin saudara dan saya takut, because we don't know. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Itu yang bikin saudara takut. Itu yang bikin saudara khawatir. Kenapa orang takut perpuluhan? Ya elah pak, buat saya aja nggak cukup, apalagi ngasih. Karena takut. Kenapa saudara takut bisnis? Saudara kenapa takut mau promosi di kantor saudara sendiri? Banyak kita nih takut, khawatir. Karena kita nggak punya informasi. Gak usah jauh-jauh lah. Waktu anak saudara sakit, saudara tuh minta informasi ke tetangga, ke kawan, ke saudara. Nanyanya apa? Dokter mana yang bagus? Benar ya saudara? Waktu saudara dapat informasi dokter mana yang bagus, saudara menganalisa Google. Coba bener gak bagus? Habis itu strategi. Wah ini dokternya rame, berarti saya harus booking jauh-jauh hari. Oh jangan ambil shift pagi, ambil yang siang aja. Itu semua tuh saudara pikirin. Baru saudara action. Baru akhirnya saudara dapat hasil. Nah bagaimana supaya kita tahu hal-hal yang akan datang? Gak ada jalan lain. Roh Kudus sudah di-share buat saudara. Roh Kudus sudah dikasih sama saudara untuk memberitahu saudara hal-hal yang akan datang. Jadi gak ada jalan lain, kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Yang pertama mau gak mau saudara harus baca firman. Mulai Sabtu depan saudara akan di WhatsApp sama Pak Erwin. Yang belum ada nomor HP-nya,
Di Pak Erwin, tolong share ke Pak Erwin. Karena nanti tiap hari Minggu kita akan umumkan Pak Hendri udah baca Alkitab sampai pasal mana, kitab mana. Wah, ya. Pak Budi udah baca Alkitab di kitab mana, pasal mana, ayat berapa. Semua kita akan absen. Karena saya ingin dorong saudara semua termasuk saya. Di akhir Desember nanti ibadah tutup tahun ini, kita semua sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Kalau ada yang udah selesai, misalnya di bulan Oktober, wih Bu Sela udah selesai sampai kitab Wahyu, saya akan kasih sertifikat di mimbar ini. Finish. Saya mau dorong semua jemaat GB Live baca lagu sekolah minggu bilang apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab. Saya udah dorong nih anak saya, istri saya. Karena menurut survei, minimal dalam 24 jam orang di Indonesia 3 jamnya itu scrolling sosial media. Setiap orang menghabiskan 3 jam, jadi nggak langsung 3 jam full ya. Ya ini 5 menit, nanti habis itu dia 5 menit lagi, habis itu 5 dikumpulin di Indonesia, termasuk ibu rumah tangga, bapak-bapak, semua orang udah disurvei, minimal menghabiskan waktu 3 jam sehari untuk scrolling sosial media. Saudara, saya sarankan saudara download Alkitab namanya YouVersion. Ya, YouVersion. Nih, ada di sini nih, YouVersion. Nah, YouVersion nih kayak begini nih, Holy Bible YouVersion. Gratis. Ya, baca. Kalau sampai saudara bilang, Pak, saya ini matanya harus pakai kacamata, udah susah, nggak ada alasan. Saudara bisa klik play, karena waktu dia klik play, saudara dia akan bicara. Kejadian pasal 9, perjanjian Allah dengan lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kalau saudara malas baca Alkitab, izinkan ada yang bacakan buat saudara. Canggih sekarang saudara. Berfirman kepada mereka. Mungkin Bonang nanti kalau mau baca di rumah, baca Hosea 1 ayat 2. Mungkin itu petunjuk buat Bonang. Tahu ayatnya Hosea 1 ayat 2? Pergi dan kawinilah perempuan Sunda. Itu Hosea 1 ayat 2. Kalau nggak perlu, ada yang nggak percaya buka Alkitab ya, buka. Saudara, saya dan istri udah, Pak, kalau mau selesai gimana? Sehari 3 pasal. Bisa. Saudara ke toilet aja pasti lihat handphone, bener gak? Saudara ke toilet aja lihat handphone, makan lihat handphone, apa lihat handphone, baca. Ya, saya ingin semua saudara kita semua 2024 dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Makanya nanti di awal bulan biasanya kan saya doain buat anak-anak. Ya, tahun ini saya ganti saudara. Saya mau doanya buat keluarga-keluarga. Nih makanya anak-anak udah nunggu nih. Karena nanti sekeluarga kita mau perjamuan kudus bareng. Habis itu saya datangin saudara, saya doain, saya minyakin satu-satu per keluarga. Saya ngeliat makin aneh-aneh aja dunia ini saudara. Ya, yang suami ini istri, yang istri begini, yang anak begini. Sebagai gembala Tuhan taruh di hati saya, doakan keluarga-keluarga. Jadi tiap minggu pertama saya khotbah. Ya, nanti Februari saya khotbahnya minggu kedua. Saya akan doain pengurapan dan termasuk kayak tadi saya memimpin penyembahan. Kenapa? Tuhan mau saya sebagai gembala contohin saudara, mimpin saudara untuk dekat dengan Tuhan. Siap baca Alkitab saudara? Ya, nanti tiap Sabtu di absen ya. Nanti Pak Erwin akan kasih saudara Google Form. Saudara tinggal ketik ya, kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Amin. Jangan saudara terus tiba-tiba ya keinget siapa? Neneng. Enggak ada kitab neneng saudara. Ya, amin. Gak apa-apa kalau gak maju-maju ya kan. Misalnya Bu Ahun Imamat 2 ayat 1, minggu depan Imamat 2 ayat 2, gak apa-apa. Minggu depannya lagi Imamat 2 ayat 1, balik lagi. Soalnya gue lupa kemarin. Apa itu ya? Gak apa-apa saudara ya. Yang penting baca firman. Yang kedua apa saudara? Doa. Gak ada jauh-jauh doa. Bahkan ada lagu bilang apa? Tuhan itu hanya sejauh doa saudara. Mari kita dekat dengan Tuhan saudara. Amin. Bilang kanan kirinya dekat sama Tuhan.
Saya tutup dengan kalimat ini. Karena waktu kita dekat, kita mendapatkan informasi. Informasinya A1 tuh saudara. Waduh. Itu yang bikin kita tenang, itu yang bikin kita sukacita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari siapkan perjamuan kudus saudara. Anak-anak boleh bareng sama orang tuanya. Kita berdiri saudara. Singer boleh bantu saya. Juga angkat tangan buat Tuhan Yesus. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Kami datang Tuhan bersama keluarga kami, mengangkat roti di tangan kanan kami, dan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makan. Mari angkat anggur di tangan kanan kita, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, minumlah, inilah darah Yesus. Singer akan nyanyi, ku tahu Bapa peliharaku. Saya akan menghampiri saudara dan berdoa buat setiap keluarga-keluarga saudara. Buat yang sudah didoakan, saudara tetap menyembah Tuhan. Haleluya.
arahkan tangan juga buat para pelayan Tuhan di mimbar ini. Kami berdoa juga Bapak dalam nama Yesus buat Wesley, buat Rama, buat Yos, buat Yanti, juga buat Denny, buat Bonang, buat Pak Erwin, buat Chris, buat keluarga hamba. Kami semua dalam pengurapan Roh Kudus. Kami semua di dalam anugerah Tuhan. Kami semua dalam sukacita Tuhan. 2024 ini Bapak dalam nama Yesus urapi setiap kami yang melayani. Kami gak melayani dengan kekuatan kami. Kami melayani dengan kuasa Roh Kudus, dengan keintiman yang lebih dalam lagi, yang lebih dalam lagi.